Dalam cerita spesial chapter Bleach kemarin, terdapat berbagai macam misteri yang mengundang banyak sekali pertanyaan dari kita semua. Seperti tentang apa kekuatan Kazui, kebenaran di balik dunia neraka, dan berbagai misteri lainnya. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, di sini kita ingin mencoba menjawab semua asumsi dari pertanyaan itu, dan akan membedahnya satu persatu. Meski ini merupakan konten ulasan pertama, tapi tenang saja, beberapa asumsi yang dipaparkan di sini dibentuk dari beberapa fakta dan teori kuat yang menurutku cukup mendukung dan masuk akal. Well, tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk yang pertama, kita akan ulas soal aksi dari Kurosaki Kazui. Pada video review chapter kemarin, sengaja kita tidak masukkan panel awal ini, karena memang panel awal ini menurutku cukup misterius dan mengundang banyak sekali asumsi. Bisa dilihat di halaman pertama, terdapat sebuah prolog dari seseorang yang memiliki 2 ekor ikan mas. Prolog itu berbunyi, "Saat aku masih kecil, aku punya 2 ekor ikan mas. Mereka sangat imut dan aku sangat menyayanginya. Tapi suatu ketika, ikan mas yang paling besar mati. Hal ini membuat ikan mas yang paling kecil terlihat kesepian. Begitupun aku yang melihatnya saat itu. Tapi mulai hari itu, ikan mas kecil yang kukira akan berhenti tumbuh, tiba-tiba saja mulai tumbuh bertambah besar dan menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Melihat hal tersebut, aku pun menjadi lega dan senang. Dan dari situ pula aku bersyukur kalau memang ada baiknya jika yang besar itu mati." Setelah prolog tersebut, pada halaman selanjutnya, kita langsung ditunjukkan dengan 2 ekor roh ikan mas yang diketahui merupakan hewan peliharaan Kazui. Dari sini sekilas kita mengira bahwa prolog di awal tadi tampaknya menceritakan tentang Kazui dan 2 ekor ikan masnya ini. Namun terdapat suatu perbedaan di mana dalam prolog awal diceritakan kalau salah satu ikan masnya telah mati. Berbeda dengan saat ini di mana kita diperlihatkan kalau ikan mas milik Kazui dua-duanya masih hidup dan masih bisa diajak bermain. Berangkat dari situ, kita pastinya menjadi ragu apa benar prolog di awal tadi adalah cerita tentang Kazui. Kalau menurutku sendiri, mengingat tidak ada lagi orang yang berkaitan dengan cerita tersebut selain Kazui, satu-satunya hal yang menurutku masuk akal adalah mungkin saja cerita tersebut merupakan cerita tentang Kazui yang akan terjadi di masa depan nanti, di mana Kazui akan benar-benar kehilangan salah satu ikan masnya tersebut. Dan jika memang benar demikian, maka kita perlu khawatir dengan masa depan yang akan terjadi nanti. Karena dari prolog awal tadi, begitu jelas diperlihatkan bahwa sang pemilik yang tadinya bersedih akan kematian ikan masnya, justru pada akhirnya malah bersyukur ketika menyadari kalau kematian itu membawa dampak yang baik. Di sini seolah diperlihatkan kalau Kazui nantinya akan memiliki pemikiran bahwa untuk mencapai suatu hal yang baik dibutuhkan suatu pengorbanan. Yang mana konsep pemikiran ini tentunya sudah sering kita jumpai pada beberapa tokoh villain. Seperti Yuhava yang mengorbankan para Stand Leader dan Aizen yang mengorbankan para Espada untuk mencapai tujuan. Kira-kira jika benar demikian, apakah cerita awal tadi ingin menunjukkan pada kita semua bahwa nantinya Kazui akan berpotensi menjadi penyebab dari sebuah kekacauan? Well, kita tunggu saja jikalau manga ini dilanjutkan oleh Tite Kubo. Dalam spesial chapter ini, kita juga diperlihatkan dengan beberapa kekuatan Kazui yang masih menjadi misteri. Sebut saja salah satunya yaitu tentang bagaimana Kazui berubah menjadi Shinigami. Seperti kita tahu, pada kasus Ichigo, untuk berubah dari manusia ke bentuk Shinigami, Ichigo memisahkan roh Shinigaminya dari tubuh manusianya. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu bisa menggunakan alat bernama Gokon Teko, lencana Shinigami, atau bisa juga dengan memakan permen roh. Akan tetapi pada chapter ini kita diperlihatkan bagaimana Kazui mampu berubah menjadi Shinigami tanpa meninggalkan tubuh manusianya. Entah metode seperti apa yang dia pakai ini, tapi ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Yang pertama, mungkin saja ini adalah akibat dari bercampurnya kekuatan Shinigami Ichigo dan juga kekuatan khusus milik Orihime, yang mana memungkinkan perubahan seperti itu terjadi. Atau yang kedua, bisa saja selama 12 tahun ini, Soul Society maupun Urahara telah menciptakan alat baru yang merupakan pengembangan dari Gokon Teko versi lama.
Selain metode perubahannya, di sini kita juga diperlihatkan dengan hewan peliharaan Kazui berupa 2 ekor ikan mas yang berwujud dalam bentuk roh. Dari bentuknya sendiri, bisa kita tahu bahwa roh ini bukanlah roh biasa. Menurut beberapa sumber, kedua roh tersebut merupakan manifestasi dari 2 roh ikan mas biasa yang dibangkitkan oleh Kazui melalui kekuatan Fullbring. Karena seperti yang kita tahu, dengan ayahnya yang memiliki kekuatan Fullbring, sudah pasti Kazui juga memiliki kekuatan tersebut. Selain itu, kekuatan Fullbring ini kita tahu merupakan kekuatan yang mampu memanipulasi roh ataupun jiwa yang berada dalam setiap materi fisik. Maka tidak heran jika roh dari seekor ikan mas bisa dia manipulasi menggunakan kekuatan ini. Tapi selain dari teori itu, kita juga sedikit mengasumsikan bahwa mungkin saja itu adalah kekuatan Zanpakuto milik Kazui. Hal ini bisa saja terjadi mengingat Kapten Unohana pun juga memiliki Zanpakuto yang bisa berubah wujud menjadi seekor hewan raksasa. Kekuatan Kazui lainnya yang masih menjadi misteri adalah kekuatannya yang mampu membuka sebuah gerbang dimensi hitam misterius. Jika kita lihat dengan teliti, bentuk gerbang ini sangat mirip dengan lubang hitam tempat munculnya Zail Aporo ke dunia manusia, yang mana menghubungkan antara dunia manusia dan juga neraka. Terlihat secara bentuk, kedua lubang ini sama-sama memiliki hiasan semacam barisan gigi di sekitar sisinya. Selain itu, kemunculan dari kedua lubang ini juga sama-sama disertai dengan munculnya kupu-kupu neraka di sekitar lubang. Dengan kedua persamaan tersebut, bisa dipastikan kalau kedua lubang ini merupakan 2 lubang yang sama, yaitu terhubung menuju neraka. Lantas, jika memang benar kalau gerbang tersebut terhubung ke neraka, maka yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana bisa Kazui yang seorang anak kecil bisa membuka gerbang tersebut? Apakah yang akan dilakukan Kazui di sana? Serta yang lebih mendasar, apakah Kazui tahu bahwa tempat yang dia tuju adalah neraka? Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut tampaknya masih belum bisa kita pastikan, mengingat informasi yang ada masih terbatas dan belum cukup untuk bisa diasumsikan. Selain menyoroti karakter Kurosaki Kazui, di sini kita juga sedikit diperlihatkan dengan kehidupan baru Ichigo dan kawan-kawannya. Sebut saja misalnya Kaigo, diceritakan setelah 12 tahun berlalu, kini dia telah membuka sebuah kedai ramen di kota Karakura. Lalu ada Mizuhiro yang diperlihatkan di sini tengah menyantap ramen buatan Kaigo. Dilihat dari penampilannya yang rapi dan kata-katanya yang santun, ada kemungkinan bahwa Mizuhiro telah bekerja sebagai seorang pekerja kantoran, atau bisa saja menjadi seorang guru. Setelah itu ada Renji yang bisa kita lihat saat ini masih menjadi seorang wakil kapten. Ditambah setelah 12 tahun berlalu, Renji kini sudah berkeluarga dengan Rukia dan mempunyai seorang anak bernama Ichika. Sebagai seorang Shinigami, Renji terbilang cukup melek teknologi. Hal ini bisa kita lihat dari ponselnya yang telah menggunakan tipe ponsel seperti iPhone 12. Di sisi lain, berbeda dari Renji yang melek teknologi, Rukia yang kini telah menjadi seorang kapten divisi 13, rupanya masih terbilang cukup gaptek. Dia masih menggunakan ponsel model lamanya yang belum memiliki fitur video call. Tapi meski sedikit gaptek, Rukia rupanya cukup up to date dengan isu-isu hangat yang disiarkan melalui televisi di dunia manusia. Sementara itu, untuk Ichigo sendiri, diceritakan kalau saat ini dirinya bekerja sebagai seorang penerjemah. Mengetahui hal tersebut tentunya membuat kita sedikit mereka-reka. Kira-kira apakah ini ada hubungannya dengan Soul Society cabang barat yang ada pada anime Burn the Witch? Karena secara kita tahu, Burn the Witch yang berlatar di Eropa berada satu universe dengan dunia Bleach yang telah diciptakan oleh Tite Kubo. Maka mungkin saja dengan pekerjaannya sebagai penerjemah, Ichigo bisa menjembatani hubungan antar kedua universe tersebut. Ya, kalaupun itu Tite Kubo mau. Karena kalau misalnya hal itu bisa terjadi, pastinya ini akan menggemparkan dunia anime. Secara kita tahu jarang sekali anime ataupun manga yang bisa connect dalam satu universe. Layaknya Marvel Cinematic Universe, mungkin Bleach bisa menciptakan Bleach Universe. Mungkin ini hanyalah hayalan dan imajinasiku yang bisa dibilang sangat ekstrim. Tapi ya, bukan cinta namanya kalau kita tidak bisa berhayal lebih jauh. Well, teman-teman, itulah ulasan yang bisa kupaparkan saat ini. Di sini ada satu hal yang paling menarik yang bisa kita coba telah, yaitu terkait seperti apa peran Kurosaki Kazui yang mungkin akan ditampilkan ke depannya jika manga ini dilanjutkan. Apakah Kazui akan menjadi hero ataukah justru akan menjadi villain yang akan membuat kekacauan?
Jika dilihat dari sifatnya saat ini, Kazui memang terlihat cukup lembut dan baik. Tapi bisa saja dalam beberapa waktu ke depan, dia berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari saat ini. Seperti yang sedikit ditunjukkan pada halaman awal chapter. Selain itu, teori pendukung lainnya bisa kita lihat pada chapter akhir di peperangan melawan Quincy. Pada saat itu, kita sempat diperlihatkan dengan Kazui yang berhasil melenyapkan Reiatsu terakhir milik Yuhava di kamarnya. Jika boleh berpendapat, bisa saja Reiatsu tersebut bukan dihilangkan, melainkan diserap oleh Kazui. Yang mana akibat dari diserapnya kekuatan ini, Kazui nantinya akan memiliki sifat yang hampir mirip menyerupai sosok Yuhava. Terlebih lagi, fenomena terbukanya gerbang neraka di tempat para wakil kapten, menurutku salah satunya disebabkan oleh Kazui. Karena pada waktu yang bersamaan, kita tahu bahwa Kazui juga tengah membuka gerbang yang sama di sebuah tempat seperti kuil. Sehingga mungkin saja apa yang dilakukan Kazui ini memicu terbukanya gerbang neraka lain yang kebetulan muncul di tempat para wakil kapten berada. Well, daripada penjelasan ini terlalu liar, mari kita tutup sejenak untuk ulasan kali ini. Karena pada video selanjutnya akan ada ulasan lain yang tentunya cukup menarik untuk kita bedah. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.